Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas satu periode sejarah yang jujur aja lumayan gila kalau dipikir-pikir. Coba bayangin deh, Belanda itu menjajah Nusantara lebih dari 300 tahun kan? Lama banget. Tapi ternyata ada satu pendudukan militer yang cuma berlangsung 3,5 tahun, tapi efeknya benar-benar ngerombak struktur, budaya, bahkan mentalitas bangsa Indonesia sampai detik ini. Gimana bisa waktu yang sesingkat itu ninggalin jejak yang sangat permanen? Yuk kita bahas. Oke, mari kita selami ini. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, mau bahas sejarah Indonesia modern kok malah mulainya dari pelabuhan di Jepang pada abad ke-19? Tapi percaya deh, disinilah efek kupu-kupu atau butterfly effect itu bermula. Semuanya itu terhubung dengan cara yang luar biasa ke kedatangan seorang komodor Amerika Serikat bernama Matthew C. Perry yang lucunya justru memicu rentetan peristiwa yang berujung pada kemerdekaan Indonesia. Jadi gini, sebelum Komodor Perry ini datang, Jepang itu punya kebijakan yang namanya Sakoku. Apa itu? Intinya ini adalah kebijakan isolasi nasional yang super ketat selama sekitar 250 tahun. Keshogunan Tokugawa saat itu benar-benar takut sama dominasi kekuatan Barat dan juga pengaruh misionaris Katolik. Saking ketatnya, orang asing dilarang masuk dan orang Jepang dilarang keluar. Hukumannya, hukuman mati. Kebijakan ini bikin Jepang seolah-olah beku di zaman feodal. Padahal di saat yang sama, negara-negara barat lagi gila-gilaan ngelakuin revolusi industri. Nah, kalau kita lihat lini masanya, perubahan yang ini dramatis banget. Tahun 1854, kedatangan kapal perang modern Amerika tadi akhirnya memaksa Jepang buat buka diri. Mereka sadar banget kalau mereka itu jauh tertinggal. Kesadaran inilah yang memicu restorasi Meiji di tahun 1868. Restorasi ini langsung ngubah Jepang jadi mesin industri militer raksasa yang pastinya butuh banget yang namanya sumber daya. Dan tebak, kebutuhan mutlak akan minyak bumi ini akhirnya nabrak tembok saat Amerika Serikat ngasih embargo minyak di tahun 1941. Gara-gara ini, Jepang terpaksa ekspansi ke Asia Tenggara dan mendaratlah mereka di Tarakan, Indonesia pada tahun 1942 demi ngamanin cadangan minyak. Masuk ke bagian pertama, kedatangan sang saudara tua. Waktu Jepang akhirnya tiba di Hindia Belanda tahun 1942 dan berhasil naklukin Belanda dalam waktu yang super singkat, awalnya tuh ada gelombang optimisme dari tokoh-tokoh pergerakan nasional kita. Banyak yang lihat Jepang ini sebagai semacam pahlawan pembebas dari kolonialisme Eropa. Nah, hal yang sangat menarik dari bagian ini adalah gimana Jepang pakai doktrin buat melegitimasi pendudukan mereka. Mereka datang bawa slogan propaganda Hakko Ichiu yang intinya memposisikan diri mereka sebagai saudara tua yang bakal ngelindungin dan memimpin Asia. Mereka juga ngumandangin gerakan 3A. Tapi ya seperti yang bisa kita tebak, retorika persaudaraan universal ini sebetulnya cuma topeng manis buat nyembunyiin ambisi kekaisaran mereka yang sesungguhnya. Lanjut ke bagian 2, eksploitasi dan penderitaan. Sayangnya, realitas di lapangan cepet banget ngebuka wajah asli dari pendudukan ini. Perekonomian Indonesia benar-benar diambil alih secara total dan diarahkan cuma buat satu tujuan, yaitu melayani mesin perang Jepang di Pasifik. Coba perhatiin kontras yang mencolok banget ini. Di satu sisi, kita disuguhin propaganda Jepang lewat gerakan 3A dan janji-janji kemerdekaan serta kemakmuran. Tapi di sisi lain, realitasnya benar-benar pahit. Ada kebijakan ekonomi ekstraktif di mana semua aset dari perkebunan, bank, sampai pabrik itu disita habis-habisan. Dampaknya jelas, ekonomi lumpuh total, memicu krisis pangan yang luar biasa parah dan kemiskinan ekstrim di mana-mana. Situasinya waktu itu makin kritis, apalagi soal urusan hasil bumi. Bayangin aja, petani kita diwajibkan nyetor 30% dari hasil panen mereka langsung ke pemerintah Jepang, dan 30% lagi masuk ke lumbung desa. Kebijakan ini otomatis nguras habis sebagian besar persediaan makanan rakyat. Hasilnya, wabah busung lapar, kelaparan parah, dan malnutrisi merajalela, terutama di Pulau Jawa. Dan penderitaan itu nggak berhenti di situ. Ada sistem Romusa, yaitu mobilisasi tenaga kerja paksa secara besar-besaran. Ratusan ribu penduduk dimobilisasi buat ngerjain proyek infrastruktur militer perang. Mereka nggak cuma dipekerjakan di dalam negeri, tapi sampai dikirim ke penjuru Asia Tenggara, kayak ke Burma dan Thailand. Kondisi kerjanya benar-benar fatal. Begitu buruknya, sampai banyak banget pekerja ini yang nggak pernah bisa pulang lagi ke kampung halaman mereka. Fakta kelam lainnya juga tercatat dalam sejarah, di mana diperkirakan sekitar 200.000 perempuan dari berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, menjadi korban. Banyak dari mereka direkrut lewat penipuan, diiming-imingi janji pekerjaan sebagai perawat atau guru, tapi kenyataannya mereka dipaksa menjadi Jugun Ianfu atau wanita penghibur untuk melayani kebutuhan tentara Jepang selama masa perang tersebut. Masuk ke bagian 3 jalur perlawanan. Perlahan tapi pasti, masyarakat mulai sadar kalau janji-janji Jepang itu cuma omong kosong propaganda.
Kesadaran inilah yang akhirnya melahirkan perlawanan yang terstruktur yang terbagi jadi 3 jalur utama: kooperatif, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata secara terbuka. Salah satu hal yang paling memicu perlawanan fisik bersenjata adalah pemaksaan budaya. Contohnya Seikerei. Ini tuh kewajiban buat membungkuk dalam-dalam ke arah matahari terbit buat menghormatin kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Jelas aja praktik ini sangat menyinggung keyakinan umat Islam di Indonesia karena dianggap syirik. Akibatnya meledaklah perlawanan sengit, dan yang paling terkenal itu perlawanan yang dipimpin oleh KH Zainal Mostofa di Tasikmalaya pada tahun 1944. Sementara perlawanan bersenjata terjadi di permukaan, jaringan perlawanan bawah tanah juga bergerak dalam senyap. Ada kelompok Sukarni yang nyusup ke propaganda, kelompok Ahmad Subarjo yang infiltrasi ke intelijen Angkatan Laut, dan kelompok Sultan Syahrir yang ngebangun jaringan pemuda anti-fasis. Tokoh seperti Syahrir ini udah yakin banget kalau fasisme Jepang bakal kalah perang. Jadi mereka diam-diam nyiapin kemerdekaan. Benar-benar kayak lagi main catur di bawah radarnya penjajah. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan hal selanjutnya. Bagian 4. Jalan menuju proklamasi. Menjelang akhir 1944, posisi Jepang di Perang Pasifik itu udah mulai hancur lebur. Nah, karena kondisinya udah makin putus asa, mereka terpaksa deh ngambil langkah-langkah birokrasi yang nyata buat ngasih kemerdekaan ke Indonesia. Prosesnya bergulir cepat banget. Bulan Mei 1945, dibentuklah BPUPKI buat nyiapin dasar negara. Lalu di bulan Juni, Panitia 9 nyusun Piagam Jakarta. Di bulan Agustus, PPKI ngambil alih. Tapi tiba-tiba ada plot twist besar. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki bikin Jepang langsung menyerah. Dan ini menciptakan kekosongan kekuasaan alias power vacuum yang tiba-tiba. Situasi ini maksa sejarah bergerak jauh lebih cepat dari jadwal yang udah dibikin Jepang. Nah, fakta paling krusial dari seluruh proses ini adalah kemerdekaan Indonesia itu dieksekusi hari-hari sebelum tanggal yang dijanjikan Jepang. Didorong keras sama kelompok pemuda dari gerakan bawah tanah, Soekarno dan Hatta akhirnya mengambil kendali penuh. Jadi ingat ya, kemerdekaan kita itu murni hasil jerih payah dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari penguasa kolonial yang kalah perang. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, warisan yang tersisa. Ini yang menurut saya paling mengejutkan. Walaupun pendudukan Jepang ini cuma seumur jagung, 3,5 tahun, dan penuh penderitaan, entah gimana mereka tanpa sengaja ngerombak tatanan masyarakat kita secara permanen. Banyak sistem yang mereka buat malah masih kita pakai sampai hari ini. Coba deh perhatiin struktur administrasi lokal kita. Kalian pasti tahu dong sama yang namanya RT dan RW. Sistem rukun tetangga dan rukun warga yang jadi tulang punggung administrasi di tingkat paling bawah di Indonesia saat ini, itu aslinya adalah sistem Tonarigumi dari era Jepang. Awalnya mereka bikin ini buat keperluan pengawasan dan mobilisasi massa loh. Tapi siapa sangka hari ini sistem itu malah jadi fondasi mutlak buat organisasi sosial masyarakat kita. Pergeseran yang mirip juga terjadi di dunia pendidikan. Bayangin, selama 300 tahun zaman Belanda, pendidikan itu diskriminatif banget dan aksesnya super terbatas. Nah, pas zaman Jepang, mereka ngebuka akses pendidikan formal buat semua kalangan dan nerapin sistem standar 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA. Percaya nggak percaya, struktur pendidikan 633 yang kalian atau anak-anak kalian jalani hari ini, itu adalah warisan langsung dari kebijakan masa pendudukan Jepang. Nggak berhenti di situ aja, upaya Jepang buat ngehapus semua pengaruh Belanda secara nggak sengaja malah jadi katalis yang nyatuin Nusantara. Mereka ngejadiin bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Terus upacara bendera setiap hari Senin di sekolah, itu juga tradisi disiplin militer yang diperkenalkan di era itu. Bahkan, pelatihan militer buat pemuda lewat peta dan senendan pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya militer nasional Indonesia. Jadi, kalau dipikir-pikir, ini benar-benar ironis sejarah yang luar biasa. Gimana bisa sebuah penjajahan yang begitu menghancurkan selama 3,5 tahun justru ninggalin fondasi birokrasi, sistem pendidikan, dan identitas negara modern? Memahami paradoks sejarah ini bikin kita sadar kalau riak efek sejarah itu kadang muncul di tempat yang nggak terduga. Nah, cukup sekian pemaparan kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir dan teruslah kritis mempertanyakan sejarah yang membentuk dunia di sekitar kita.